Kembali lagi, bersama saya di acara konten film. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film, yang berjudul Welcome the Puck. Film ini mengkisahkan tentang Jacob Sternwood atau Mark Strong, yang merupakan seorang mantan penjahat di London, yang pensiun dari dunia kelamnya, dan memilih bersembunyi di Islandia. Namun, ia terpaksa kembali ke London, ketika mengetahui putranya, yang bernama Ruan Sternwood, terlibat dalam kasus perampokan yang salah. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya, gaskan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang berada dalam pesawat. Pemuda tersebut bernama Ruan, diketahui Ruan ini adalah anak dari Jacob, atau yang dikenal dengan nama Jacob Sternwood. Jacob adalah ketua kelompok dari anggota perampok, akan tetapi sekarang memilih mengasingkan diri di Irlandia, dan berusaha meninggalkan masa lalunya. Dilihat dari raut wajahnya, nampaknya Ruan sangat ketakutan, tidak tahu apa yang Ruan pikirkan. Ketika pesawat mau terbang tiba-tiba dia memutuskan keluar dari pesawat itu, lalu menelpon ayahnya. Ruan meminta maaf kepada ayahnya karena telah mengecewakannya, dan Ruan mengatakan ingin kembali di Grey Gomar. Belum sempat ayahnya betnya teleponnya pun terputus. Jacob menyadari anaknya lagi dalam masalah besar sehingga Jacob memutuskan untuk terbang ke sana. Kemudian scene berpindah, di sebuah mobil, di sana terdapat Max dan Sarah, yang sedang mengawal seorang tahanan, yang bernama Warren, yang diduga terlibat pembunuhan dua orang pemuda, di terminal kontainer. Diketahui bahwa Warren ini adalah pernah menjadi anggota kemiliteran akan tetapi dia dipecat karena memiliki masalah. Akan tetapi, Warren mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Waktu itu dia lagi bersama neneknya menonton film. Ketika Max dan Sarah menemui Nathan dan atasannya, Nathan mengatakan bahwa Warren dilepaskan saja, karena orang yang melihatnya di terminal kontainer mencabut pernyataannya dan dia bilang telah melakukan kesalahan. Hal ini dikuatkan juga dengan pernyataan nenek Warren, bahwa dia semalaman bersama Warren nonton film pas kejadian. Lalu atasannya juga mengatakan bahwa, pada saat olah TKP, kepolisian tidak menemukan apa-apa, sehingga Warren dibebaskan. Max pun mengikuti apa yang diperintahkan atasannya walaupun keputusan tersebut keliru. Kemudian memperlihatkan Max dan Sarah, yang sedang berada di kantor. Di sana mereka terjadi percecokan, karena Max hanya diam saja dan tidak mengeluarkan pendapatnya, saat Nathan dan atasannya melepaskan Warren tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, Sternwood sedang memikirkan rencana buat menyelamatkan anaknya. Lalu Nathan mengadakan rapat. Di sini Nathan memberitahukan informasi bahwa, tadi malam anak Jacob Sternwood yang bernama Ruan, dijemput di bandara dengan luka tembak di perutnya. Dari hasil balistik atau pemeriksaan, dia ditembak dengan pistol yang sama, seperti Otis Blake. Tetapi ada kabar bagusnya, sebelum Ruan jatuh, ia menelpon ke jaringan telepon di Hela, Islandia, dan sekarang unit SFO, menuju arah 94 km timur Reykjavik. Mereka akan membuat entry sekitar 2,200 jam, untuk mengepung dan menangkap Sternwood. Dan mereka sudah diinstruksikan untuk menembak dan melumpuhkan. Akan tetapi Max tidak sepakat dengan rencana tersebut, karena itu tidak akan berhasil. Mereka harus menunda, atau biarkan Sternwood mengira kita belum tiba, lalu mengepung rumahnya di saat Sternwood rentan. Dengan begitu kemungkinan besar akan berhasil menangkapnya. Tetapi itu membuat marah Nathan. Di sini Max tidak menyampaikan pendapatnya sehingga Sarah terpaksa yang menyampaikannya, sehingga terjadi percecokan antara Nathan dan Max. You're such an expert, Max. Why is he still at large and why... Disobeyed orders. You paid. Sure call. Yeah. Di malam harinya, unit SFO telah tiba di lokasi, di mana mereka sudah berada di rumah Sternwood, dan mengepungnya. Akan tetapi, di sini Sternwood sudah tahu keberadaan mereka, sehingga Sternwood sudah mempersiapkan segalanya, dan dia memilih meledakkan rumahnya sehingga dia pun berhasil kabur. Kemudian, scene berpindah di mana, di sana Max dan Sarah bertemu Tom dan membicarakan tentang kasus Blake, dan mereka berpikir bahwa kejadian tersebut ada hubungannya dengan Ruan. Di sana Max berencana memasukkan Ruan di rumah sakit umum, lalu berjaga untuk memancing Sternwood. Di sana Tom menyetujui saran Max, dan kasus Blake diserahkan kepada Nathan, sedangkan kasus Ruan ditangani oleh Max dan Sarah. Di sana terlihat Thomas tidak terima, tetapi dia tidak bisa membantah karena itu sudah keputusan dari Tom. Di sana terlihat juga,
Sternwood yang telah tiba di London dan dia langsung menemui kawan lamanya, bernama Roy, untuk menanyakan masalah yang melibatkan anaknya. Di sana Roy langsung menjelaskan bahwa Ruan terlibat hal kecil, akan tetapi dia bergaul dengan anak bernama Otis Blake. Ruan mengambil uang atas nama keluarga dan Otis melakukan penawaran, dan disinilah mulai timbul masalah yang rumit. Karena 4 hari lalu Otis ditemukan mengambang di Thames, dengan peluru di kepalanya, dan keesokan harinya mereka menjemput Ruan di bandara, karena luka tembak, karena mereka tahu bahwa Ruan adalah anak dari Sternwood. Di sini diketahui bahwa Ruan hanyalah korban dari Otis Blake. Ketika mereka asik cerita, tiba-tiba ada seseorang yang masuk, yang membuat Max langsung menodongnya pakai senjata. Dia mengira kalau itu orang yang ingin menghabisi Ruan, akan tetapi orang tersebut menjelaskan bahwa, dia lagi menanyakan kamar 45, kepada orang di luar dan orang itu menunjukkan kamar ini adalah kamar 45. I fucking swear! Di sisi lain, terlihat Sternwood yang berada di mobil bersama Roy. Di sana Sternwood menanyakan apa Roy tahu apa itu Grey Gomar, karena itu kata terakhir Ruan waktu teleponan dan ternyata Grey Gomar adalah sebuah hotel. Mereka pun langsung menuju di sana. Terlihat, Tom sedang marah kepada Max, karena dia menodongkan pistol di muka pengunjung. Itu bisa membuat mereka dikeluarkan dari rumah sakit. Akan tetapi di sana Max kembali meyakinkan Tom, bahwa semua akan baik-baik saja, dan rencana ini akan berhasil, dan akhirnya Tom memberikan Max kesempatan lagi. Kemudian scene berpindah, di sebuah hotel, di mana di sana terlihat Roy dan Sternwood, yang sedang mendatangi kamar, yang disewa oleh Ruan. Di sana, mereka hanya menemukan baju yang dipakai Ruan, ketika ditembak, dan sejumlah uang. Kemudian Sternwood menyuruh Roy, untuk menyimpan uang itu di tempat aman. Sternwood juga, berpesan kepada Roy, jangan terlibat dalam kekacauan ini. When you've done that, the second they pull the trigger, don't get involved in this. Di sisi lain, Max tiba-tiba mendapat telepon, yang memberitahukan Max, bahwa semua informan malam ini akan pergi di Hotel Grey Gomar, karena mendengar bahwa Sternwood akan menginap di sana, di kamar 1308. Ketika Sternwood lagi merenung di sebuah toilet, tiba-tiba mendengar suara seseorang yang masuk di kamar itu. Sehingga inilah yang terjadi. Money. I'm doing. Out of it, go! Scene berpindah pada Sarah, yang sedang mengikuti seseorang, sebut saja namanya Tyner, yang sedang pergi di terminal kontainer, bertemu seseorang dia bernama Luka, entah apa yang dilakukannya, mungkin sedang melakukan bisnis ilegalnya. Setelah Tyner pergi, Sarah pun masuk di dalam bertemu Luka, dengan pura-pura minta bantuan, untuk mencari kontainernya yang hilang. Ternyata dia hanya ingin melihat apa yang ditulis Tyner. Setelah itu Sarah pun pergi, di kontainer yang dia cari, tapi sayangnya, dia ketahuan sama Tyner, sehingga inilah yang terjadi. Sarah pun mati di tangan Tyner. Kembali di kantor, di sana terlihat Max yang sedang menemui Thomas, untuk menanyakan sesuatu, kenapa polisi klub dan wakilnya, tewas di kamar Ruan sambil memegang senjata. Di sana Thomas menjawab, mungkin dia lagi mencari petunjuk, atau pemeriksaan. Soal itu Max tidak masalah, yang jadi masalah kenapa ada 2 petugas dari divisi berbeda ada di sana, dan salah satunya kabur. Dan yang kabur itu adalah Nathan, karena Max menemukan kacamata Nathan ada di sana.
Akan tetapi Thomas tidak tahu masalah tersebut, dan Thomas memberitahu Max agar tetap fokus pada kasus Starwood, kalau soal Nathan biar Thomas yang urus. Scene berpindah pada Nathan, di mana dia sedang teleponan sama seseorang, yang tidak lain adalah Starwood. Disinilah dapat kita ketahui bahwa Nathan dan Starwood dulu pernah satu kelompok. Di sini Nathan mengajak Starwood untuk ketemu untuk meluruskan masalah tersebut, dan mereka akan ketemu di sebuah klub. Tanpa Starwood sadari, bahwa Nathan menjebaknya. Malam pun tiba. Di sana terlihat Starwood telah tiba di tempat yang telah mereka tentukan. Dia masuk tanpa membawa senjata. Lalu terlihat juga Max, datang di tempat itu. Max masuk lewat pintu belakang agar bisa bawa senjata. Max ke sana karena mendapat informasi dari Thomas, bahwa Starwood akan datang di tempat itu. Tanpa Max sadari, itu semua adalah jebakan yang telah direncanakan oleh Thomas, Nathan, dan Tyner. Ketika berada di dalam, Max langsung bertemu dengan Starwood, sehingga tembak-menembak pun terjadi. Di sini kita ketahui bahwa Max dan Starwood dijebak. He's unarmed. I'll deal with Lewinsky. Take me to my son. Lalu Starwood meminta agar diantarkan kepada anaknya, akan tetapi saat mereka tiba di rumah sakit, Ruan telah meninggal, sehingga membuat Starwood sedih bercampur emosi. Ketika Max keluar dari kamar mayat, dia bertemu Juka, yang membawa mayat Sarah. Di sini Juka semakin salah paham ketika melihat Max bersama Starwood. Di sini Max mendapat fitnah dari Tyner karena Sarah didapat dalam kamar Max dalam keadaan telah meninggal, sehingga mengira bahwa Max lah pelakunya. Sehingga inilah yang terjadi. Kemudian scene berpindah. Di sana Starwood menanyakan kepada Max, siapa yang membunuh Ruan, apakah polisi yang datang di hotel itu, atau yang ada di klub. Dan siapa gadis itu, apa dia terlibat juga. Lalu Max menjawab bahwa, yang membunuh Otis dan Ruan adalah mantan tentara bernama Dean Warren, yang Z beri nama yaitu Tyner, yang menembak Max di klub tadi malam. Dia bekerja untuk Nathan, Harvey Crown, dan mungkin Letnan Komandan Thomas Geiger, dan gadis itu adalah Sarah. Dia telah menulis sesuatu di tangannya yaitu Pang 119. Tyner terlihat di terminal kontainer bersama Otis di mana dia terbunuh. Tempat itu dipisah menjadi 3 dermaga, yaitu Turk, Akon dan Depok. Starwood mengatakan bahwa 119 adalah titik koordinat kontainer, dan mereka bertiga akan mengakhirinya malam ini, dengan menjebak atau mendatangi nenek Tyner di rumahnya. Tyner pun pulang di rumahnya karena menerima pesan dari neneknya. Dia kira neneknya sedang sakit, dan ternyata ini yang terjadi. Battalion. See ya. It's fresh. Tyner pun kaget, karena di rumahnya sudah ada Max, Roy dan Starwood. Di sana neneknya telah menceritakan semua kerjaan Tyner di mana dia menghasilkan uang tanpa dipungut pajak, di mana kerjaannya adalah menyelundupkan senjata. Di sini mereka mengajak Tyner untuk pergi di Depang. Di sini neneknya belum mengerti apa yang terjadi. Akan tetapi Tyner di sini malah mengatakan bahwa, di antara mereka bertiga, tidak akan ada yang berani menembak neneknya, sehingga ini yang terjadi. Just close your eyes. Lalu Sin memperlihatkan Thomas, dia mendapat telepon dari Tyner, untuk menyuruhnya menemuinya di pub,
malam ini pada jam 12, dengan alasan mau memindahkan barang karena Max sudah banyak tahu tentang hal tersebut. Awalnya Thomas tidak mau karena terlalu beresiko, akan tetapi karena Tyner mengancam, dengan terpaksa Thomas datang, tanpa ada curiga sedikit pun Thomas langsung datang. Ternyata hal tersebut suruhan dari Max dan Starwood, karena Tyner sudah disandra. Mereka pun tiba di pub, dan langsung menunggu kedatangan Thomas. Tak lama kemudian Thomas pun tiba sehingga inilah yang terjadi. Tom? Broke my back! You're commanding officer right now. You're wanted. Okay? Now you stop this now and we can settle. Lalu di sini Thomas diinterogasi. Awalnya dia tidak memberitahukan, akan tetapi karena sudah ditembak di lengannya, akhirnya dia buka mulut. Ternyata semua ini otaknya dari Robert Wiseman, salah satu calon yang akan maju di pemilihan kedepannya. Dengan satu skandal bersenjata, maka dia akan memenangkan pemilu. Dan Jen yang menemukan Tyner, dia memasok senjata dan menjebak Otis dan Ruan sebagai pembeli. Lalu Thomas menyediakan tenaga dan mengalihkan kejadian itu. Lalu pasukan baru datang, menahan kedua anak itu, beserta senjatanya. Diketahui Kichande yang memasok senjata buat Tyner, dan Kichande mendapat jutaan uang untuk memasok pelindung tubuh, paket pelatihan, dan senjata buat kepolisian. Ketika lagi menginterogasi, tiba-tiba orang suruhan Kichande menyerang mereka, sehingga tembak-menembak pun tak terhindarkan lagi. Get to the car! I'll cover! Remember who? You bring him in. Fuck her in. Enough! Akhirnya Komandan Thomas pun mati di tangan Sternwood. Film pun berakhir, dengan Max menodongkan senjata kepada Sternwood, dan ingin menghabisinya akan tetapi mengingat dulu Sternwood tidak membunuhnya. Akhirnya Max pun melepaskan Sternwood dan film pun tamat.